Meskipun hanya pemburu tingkat pertama, dia dengan mudah mengambil pedang yang hanya bisa digunakan oleh seorang raja, bahkan menyelamatkan beberapa pemburu tingkat D yang terluka. Namun, aku langsung menolaknya tanpa ragu. Aku adalah pewaris Raja Bayangan, Suho, satu-satunya keturunannya. Begitu ku sentuh pedang besar itu, ia langsung menjadi liar. Aku mewarisi kekuatan Raja Fang, namun ada kekuatan di dalam diriku yang tak bisa ku kendalikan. Aku tak menyangka pedang besar itu masih memiliki kesadaran. Baiklah, mari kita coba kekuatan pedang ini, kataku. Seketika angin puyuh menerjang. Meskipun sekali pakai menghabiskan seluruh kekuatan sihirku, aku harus mengakui, kekuatannya luar biasa. Saat itu juga Lim tersadar. Ada apa denganku? Mendengar itu, aku hanya bisa meminta maaf dengan canggung. Ayo keluar dulu, kita bicarakan nanti. Jaga dia di luar, aku akan turun dan memeriksa apakah ada yang selamat. Melihat punggungku, Lim bergumam bingung. Dia juga seorang yang terbangun dengan kemampuan pemanggilan, seharusnya berada di level terendah. Tapi, lupakan saja, itu tak penting lagi. Yang penting, Suho menyelamatkan semua orang ini sendirian. Aku kembali ke dungeon. Setelah membunuh beberapa monster, levelku naik lagi. Namun, ada yang membuatku bingung. Pedang Agung, kenapa kekuatan seranganmu tiba-tiba melemah? Pedang itu sepertinya kesal. Sebagai senjata Raja Fang, kenapa aku harus bekerja sama dengan keturunan Raja Bayangan sepertimu? Beru memukul pedang dengan marah. Kau terlalu hina. Apakah kau merasa sangat kuat hingga meremehkan tuan muda kami? Seru Beru. Aku hanya bisa menyaksikan pertengkaran antara pedang yang bisa berbicara dan serangga yang bisa berbicara. Benar-benar kacau. Namun, tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang aneh. Apa yang terjadi di sini? Ternyata, orang-orang ini sudah mati. Pedang itu mendengus dingin. Para penyerbu yang masuk ke tempat ini hanya akan mati. Ini adalah misiku, melindungi tempat suci Raja Fang. Aku meraih pedang itu. Tanpa sepatah kata pun, aku menancapkan pedang itu ke tanah. Hening sejenak, lalu aku terkejut menemukan bahwa aku bisa mengekstrak bayangan dari mayat para yang terbangun ini. Beru menjelaskan, selama itu mayat, apapun bentuk kehidupannya, kekuatanmu bisa mengubahnya menjadi bayangan. Para prajurit bayangan itu menunggu perintah. Aku mengulurkan tangan, bukan untuk mengekstrak bayangan mereka, melainkan untuk mengangkat kedua mayat itu dan membawanya keluar. Jika para yang terbangun mati dan terus bertarung, bukankah itu hukuman bagi mereka? Beru, kau bilang ini tempat suci Raja Fang, kan? Lalu bagaimana dengan raja yang dibunuh oleh ayahmu? Apakah ini ada hubungannya dengan Etalin? Tanyaku. Beru menjelaskan perlahan. Etalin adalah musuh Tuhan saat ini, dan setiap raja adalah mantan musuh Tuhan. Bayangkan saja seperti ini. Ayahmu, Cheng Xiaoyu, adalah raja mayat hidup dan raja bayangan. Selain itu ada Raja Taring, Raja Wabah, Raja Monster, Raja Kong, Raja Iblis, Raja Baiyan, Raja Raksasa, Raja Taizu, Raja Pedang Darah, Raja Dingin, Raja Ilusi, dan terakhir, Raja Naga Cahaya, Raja Kehancuran. Kesembilan raja memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, tetapi 8 raja lainnya mati di tangan ayahmu, termasuk aku, Pedang Agung Raja Fang. Pedang itu bergetar marah. Aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian, geram pedang itu. Namun, ekspresi jijik muncul di wajahku. Ayah membunuh Raja Fang untuk melindungi dunia, dan kau membunuh banyak orang untuk melindungi tempat ini. Kita semua hanya memilih untuk melindungi apa yang kita hargai, bukan? Tapi sekarang, karena hubungan darah kita, kau menganggapku sebagai musuh. Kau menganggap ayahku, yang bahkan tak mampu mengalahkan Raja Fang, sebagai musuh. Karena invasi dari luar angkasa, aku bahkan tak bisa bertemu orang tuaku. Selama kita bisa mencapai tujuan ini, tak masalah dengan siapa aku bekerja sama. Jika Utarim menyerang bumi, kau juga tak akan aman di sini. Jika kau membantuku, aku juga bisa membantumu melindungi tempat ini. Kenapa kau tak memikirkannya? Bagaimana jika Bayangan dan Taring bekerja sama, bahkan dengan dunia luar, agar semua orang bisa hidup bahagia? Lim Do-gyun, kau tahu apa yang terjadi di dungeon kemarin? Ceritakan padaku. Lim tampak ragu-ragu.
Meskipun aku masih level 1, selama kekuatanku diakui, peluangku untuk menjadi pahlawan akan meningkat. Ya, ini kesempatan bagus untuk membalas budi. Segera, berita itu menjadi viral online. Seorang pemburu tingkat pertama menyelamatkan seorang pemburu dari dungeon sendirian. Aksi heroik seorang pemburu tingkat pertama yang berani menyelamatkan orang dari serangan monster. Surat penyelamatan yang mengharukan. Wawancara korban selamat. Bagian manajemen kedua persekutuan Xuanwu. Kita perlu merekrut lebih banyak anggota, bukan? Tim daur ulang juga berteriak-teriak membutuhkan tambahan personel. Kita perlu merekrut lebih banyak pemburu tingkat pertama. Saya akan mengirimkan kandidat ini. Lihat saja bagaimana dia melawan monster di dungeon tingkat prefektur dan menyelamatkan tim penambang. Hands on. Pemburu diselamatkan dari dungeon. Begitu kata-kata itu terucap, kantor langsung riuh. Pemburu tingkat pertama, bagaimana mungkin? Li Yinghao hanya tersenyum tipis. Pasti akan ada banyak publisitas. Dia hanya seorang pahlawan tingkat pertama. Aku akan menghubunginya segera. Bagaimana dengan Suho? Dia pasti akan sangat senang menerima undangan kita. Asistennya tampak bingung. Dia menolak? Bagaimana mungkin? Dia menolak persekutuan Xuanwu kita? Ini lelucon besar. Seorang pemula tingkat pertama menolak persekutuan sebesar kita. Asisten itu menjelaskan, dia bilang dia tidak ingin bergabung sekarang. Mungkin dia akan menghubungi kita lagi nanti. Dia akan segera menyadari betapa sulitnya berkarier di dunia pemburu tanpa bergabung dengan persekutuan. Faktanya, bukan hanya persekutuan Xuanwu. Banyak persekutuan lain juga mengundangnya bergabung. Tapi mereka semua mengajakku menjadi pendaur ulang atau kuli. Aku mengerutkan dahi. Aneh sekali, kenapa banyak sekali orang yang menghubungiku? Sekali bergabung dengan persekutuan, itu tidak akan mendukung pertumbuhan sistem peningkatan levelku, jadi tak perlu bergabung. Tetapi, aku menatap pedang itu. Pedang, mari kita bicarakan kerjasama. Pedang itu tetap diam. Bagaimana kau bisa mengatakan hal konyol seperti itu dengan mudah? Namun, jika bayangan bisa menjadi sekutu, bukan musuh bagi Fang, itu bukan tidak mungkin, tapi aku punya syarat.